Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini adalah hari pertama antum-antuna semuanya mengikuti pembelajaran tafsir di kelas 11 yang insya Allah mudah-mudahan ya antum-antuna semuanya bisa mengikuti dengan baik dan jangan sampai terjadi seperti di akhir kelas 10 kemarin ya, banyak yang tidak respon. Jadi ingat saja bagaimana kontrak yang telah saya jelaskan di dalam pertemuan di Zoom meeting kita sebelumnya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang akan Ustadz jelaskan. Jangan lupa yang belum subscribe ya, like, dan khusus putra anak-anak Ustadz komen seperti biasa. Materi kita adalah tentang ukhuwah 1 ya. Lihat, silakan disiapkan di bukunya. Ukhuwah 1 tentang menyikapi muslim yang bertikai. Baiklah anak-anak Ustadz, di dalam judul menyikapi muslim yang bertikai ini kita akan langsung mengambil landasan yang paling pas ya. Memang kita berangkat dari dalil Al-Qur'an ini, yaitu surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10 ya. Jika kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Nah, dua ayat ini anak-anak Ustadz adalah ayat sebagai landasan kita bagaimana menyikapi dua orang muslim atau lebih sekelompok orang muslim yang mengalami atau sedang ada pertikaian di antara keduanya. Nah, sebelum kita masuk anak-anak Ustadz, ukhuwah ini adalah sesuatu yang selalu saja menarik untuk kita bahas. Ribut ya suara motor. Nah, selalu adalah hal yang sangat penting ya. Yang sangat penting, orang yang tidak memahami atau tidak mampu untuk berukhuwah dengan baik pasti hidupnya sangat sempit ya. Orang yang tidak mampu berukhuwah pasti hidupnya tidak bermakna sedikit pun, tidak ada seninya, tidak ada kesenangannya, karena ukhuwah itu adalah sendi-sendi kehidupan kita ya. Ukhuwah ini kalau tidak ada kita ukhuwah, tidak ada faktor-faktor penyebab kebahagiaan kita di dunia. Kenapa? Karena ukhuwah itu anak-anak Ustadz pasti dilandasi oleh iman. Dan ukhuwah antuna bersama teman-temannya itu akan teruji ketika antum mengalami pertikaian. Nah, ketika antum bertikai dengan teman antum, apakah antum benar-benar sudah memahami makna dari ukhuwah atau tidak? Nah, ini bisa kita jadikan sandaran, jadikan parameter apakah kita sudah cukup paham dengan ukhuwah ini ya. Kalau kita mengalami pertikaian lalu kita bermusuhan selama-lamanya, berarti kita belum tahu makna dari ukhuwah. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, ukhuwah itu pasti dilandasi oleh keimanan ya. Tidak ada ukhuwah yang tidak dilandasi keimanan. Kalau antum berteman dengan satu komunitas misalnya, apakah itu komunitas apa misalnya ya, geng motor misalnya, apakah benar itu ukhuwah karena keimanan atau karena memiliki komunitas motor yang sama atau memiliki jenis hobi yang sama saja? Ya kan ada orang dikumpulkan karena hobi yang sama atau memiliki kesenangan dengan game yang sama misalnya ya. Nah, ini ketika yang geng motor tadi kalau dia tidak punya motor tersebut, apakah dia masih tergabung dalam komunitas itu? Belum tentu. Kalau dia nggak punya motor sama sekali, apakah dia bisa bergabung dengan komunitas itu? Belum tentu. Atau dia kecelakaan lalu tidak punya motor lagi, Apakah dia masih langgeng ukhuwahnya dengan teman-temannya, atau apakah dia masih mengikuti kita? Tidak, ya.
Nah, jadi ukhuwah ini dilandasi oleh iman. Bahkan ikatan ukhuwah, anak-anak Ustaz, ikatan iman ini lebih kuat daripada ikatan apapun yang ada di muka bumi ini. Apakah itu ikatan saudara kandung, ikatan antara anak dan orang tuanya, ikatan antara suami istri pun ya tidak sekuatan ikatan iman ya. Kalau ada suami istri misalnya ternyata imannya berbeda, satunya Islam satunya kafir, itu tidak akan bertahan lama ya, tidak akan bertahan lama, tidak ada makna dari kehidupannya. Atau ada namanya saudara kandung ya, dia bisa berkelahi ya, dia bisa berkelahi, bisa bahkan ya anak-anak Ustadz, di zaman Rasul ketika sering terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang dari Mekah, di antara mereka itu bermusuhan, ada yang saudara, ada yang berbeda, yang satu keluarga, ada anak menghunuskan pedang kepada ayahnya karena beda akidah gitu, karena dipisahkan oleh akidah. Maka ikatan keimanan itulah ikatan yang paling kuat. Dan kalau di dalam kondisi peperangan, dia harus menghunuskan pedangnya kepada ayahnya. Kalau tidak dia, maka ayahnya akan menghunuskan pedang kepada dia. Nah, kalau dalam kondisi peperangan ya, jangan dalam kondisi yang tenang-tenang seperti ini, tidak boleh. Tetap kita berlaku baik ya, beda dengan berukhuwah Islamiyah, kita berbuat baik, berlaku baik kepada orang-orang yang beda iman dengan kita, tetap ya. Nah, itu sebagai landasan kita mengapa kita harus menyikapi muslim yang bertikai. Nah, baik anak-anak Ustaz, di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, Al-Hujurat ayat 9 dan 10 ya. Lihat di bukunya bisa. Allah berturut-turut ya menyampaikan di sini petunjuk kepada kita, kiat-kiat ya, tips bagaimana cara menyelesaikan pertikaian dua orang yang beriman. Ya, dua orang yang beriman, bahkan sampai kepada pertikaian bersenjata atau antara dua kelompok yang sama-sama beragama Islam. Ya, pertikaian jenis ini mungkin saja terjadi karena kelemahan iman dan jiwa yang dapat menimpa umat Islam kapan dan di mana saja. Jadi anak-anak Ustaz, meskipun kita adalah orang yang beriman, pertikaian itu bukan tidak mungkin akan terjadi, bisa jadi terjadi. Bahkan sejak zaman Rasul pun itu bisa terjadi. Mungkin karena naik turunnya iman kita, di saat iman kita turun, mungkin kita cepat naik emosi kita, atau susah hati kita untuk mengikhlaskan suatu perbuatan oleh saudara kita. Nah, ini bisa menjadi pemicu awal dari pertikaian. Tapi pemicu ini banyak sekali sebenarnya. Mungkin antum-antumnya pernah merasakan ya, kalau di asrama atau bertetangga, bagaimana ada saja pemicu, kadang hal-hal kecil, kadang salah ucap saja dalam berbicara, lisan kita itu bisa jadi pemicu awal. Atau nggak sengaja saja tersenggol, atau kita pinjam penanya tanpa minta izin, nah itu bisa jadi menjadi pemicu awal. Atau kita usil saja mungkin ya, mencolek badannya, itu bisa menjadi awal pertikaian ya. Nah, tergantung kondisi situasi masing-masing. Maka itu tidak mungkin, bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terelakkan. Cuman Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim jika melihat saudaranya ada yang bertikai, dan ini menjadi kewajiban. Ya, kita langsung, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada sekelompok ya, jika ada dua golongan, dua kelompok, wa ta'ifatani minal mu'minin, dari orang yang beriman, iqtatalu, bertikai. Iqtatalu ini bahkan asal katanya qatl ya, berperang, bahkan bisa jadi dengan senjata. Iqtatalu fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Ustaz langsung petik hikmahnya dari penggalan ayat ini, anak-anak Ustaz. Luar biasa kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman. Orang yang bertikai, Allah tetap menyebutnya adalah orang yang beriman. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Kalau ada dua kelompok yang beriman, masih disebut yang beriman, dia bertikai. Berarti orang beriman ini bisa jadi dia ada pertikaian, tapi Allah menyebutkan dia masih beriman.
Artinya pertikaian ini anak-anak Ustaz tidak menyebabkan hilangnya status keimanan kita, ya. Namun Allah akan menguji saja bagaimana sikap kita dalam menghadapi pertikaian ini. Ya, faslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Nah, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, apabila setelah didamaikan lalu mereka ada yang melampaui batas, fa in baghat ihdahuma, salah satunya ada yang melampaui batas, maka kewajiban kita sebagai pihak ketiga, anak Ustaz, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka kita ikut memerangi orang yang pihak yang melampaui batas. Misalnya si A dan si B, ya, si A dan si B ini dia berkelahi, bertikai. Si C datang mendamaikan, lalu mereka sudah membuat kesepakatan perdamaian. Tapi ternyata di balik layar si A ini menzalimi si B, padahal dia sudah sepakat untuk berdamai, menzalimi si B. Maka ketika itu diketahui oleh khalayak ramai, ataupun si B itu dia menyampaikan bahwa si A telah menzalimi dirinya, maka siapapun termasuk orang yang telah mendamaikan, maka dia harus di pihak si B yang terzalimi, karena si A telah melanggar perjanjian damai tersebut, ya. Nah, jadi dia telah melampaui batas, maksudnya dibahasakan dalam Al-Qur'an, maka kita faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Nah, kita perangi terus. Tapi setelah dikatakan tabghi yang melampaui batas, lalu dikatakan hatta. Hatta ini artinya sampai, dan ini menunjukkan batas. Sampai kapan kita memerangi mereka yang menzalimi tadi, yang melampaui batas, sampai tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali, atau sampai dia sadar, atau sampai dia bertaubat kembali kepada perintah Allah, kembali mengikuti perjanjian perdamaian. Jadi kalau dia sudah mengikuti, oh iyalah dia minta maaf, kemarin telah menzalimi, telah melampaui batas, lalu dia sadar, lalu kita berhenti langsung memeranginya, kita berhenti memusuhinya, kita harus berdamai dengan semuanya, ya. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, ya. Fa in fa'at, coba lihat di bukunya anak-anak Ustaz. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Jika dia sudah bernamai kembali, sudah kembali, maka fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah, tetaplah damaikan keduanya, bil adli, dengan secara adil, wa aqsitu. Wa aqsitu ini atau asal katanya itu qist, itu artinya sama-sama adil secara bahasa, ya, atau kadang dikatakan qist ini lebih bijaksana daripada adil. Di akhir ayat ini Allah menyebutkan innallaha yuhibbul muqsitin. Seperti biasa anak-anak Ustaz, akhir penutup suatu ayat itu pasti berhubungan dengan keseluruhan isi ayat tadi. Ya, biasanya Allah menyimpulkannya atau Allah memberikan penegasan di ujung penutup ayat. Dan di sini Allah menutupnya dengan Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang muqsitin. Muqsitin ini orang yang adil lagi bijaksana, ya, berbeda dengan adil. Kita coba bahas apa sih beda adil dengan bijaksana, ya, dengan adil dengan qist. Jadi anak-anak Ustaz, Allah memiliki sifat adil dan muqsit, ya, adil dan muqsit itu ada bedanya, ya. Jadi adil ini anak-anak Ustaz lebih kepada sama, ya, karena ini dalam bahasa Arab, ya, maksudnya adil dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia adil itu ya adil saja, gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab adil itu dia sama, seimbang. Sedangkan qist, ya, adalah kita bisa contohkan ke dalam ini, ya. Qist ini adalah misalnya adil antara dua belah pihak, ya. Kalau qist itu sudah pasti adil, ya. Tapi qist ini lebih bijaksana, dia adil, tidak menguntungkan kedua belah pihak. Nah, seperti itulah intinya, ya, menguntungkan kedua belah pihak. Jadi yang si A untung, si B juga untung. Kita contohkan kalau yang tidak bijaksana, yang bukan qist, ya, misalnya di pengadilan. Pengadilan ini ada pihak yang terzolimi, ada yang dizolimi, si A dengan si B tadi misalnya. Ketika pengadilan memutuskan si B ini yang terzolimi dia menang, maka dia puas si B ini. Sedangkan si A di penjara, dia pasti tidak senang di penjara. Nah, ini bukanlah bijaksana, bukan qist, itu hanya adil saja.
Ya, jadi qist ini banyak Allah perintahkan kita untuk qist, salah satunya di pertikaian sesama muslim. Jadikanlah kita kalau bahasa motivator tuh win-win solution. Ya, win-win solution. Jadi harus ada solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Termasuk dalam hutang piutang ya, diusahakan kedua belah pihak itu merasa diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Nah, dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku muqsit, yaitu orang yang berlaku adil dan bijaksana. Nah, anak-anak Ustaz, dari ayat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 9 ini cukup gamblang Allah menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus bersikap ketika ada dua mukmin atau dua kelompok orang beriman yang bertikai. Yang perlu kita catat tadi adalah bahwa pertikaian antara dua orang yang beriman tidak menggugurkan keimanannya. Ya, hanya saja mungkin imannya sedang lemah, tidak menggugurkan keimanannya. Salah satu pihak yang walaupun ada yang salah satunya lebih salah mungkin yang menyebabkan pertikaian tersebut, tetap saja mereka tidak kehilangan keimanannya selagi masih percaya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita masuk ke ayat yang kedua, ayat yang ke-10. Ini luar biasa ya pelajaran dari ayat yang ke-10 ini. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ikatan ukhuwah, ikatan keimanan itu adalah bahkan lebih kuat daripada ikatan yang kandung itu. Allah menyampaikan seperti ini, sesungguhnya orang beriman itu orang yang adalah bersaudara. Seperti apa antum-antuna semuanya cinta kepada saudaranya, seperti itu pula antum-antuna mencintai orang yang beriman. Ya. Bahkan di dalam materi-materi ukhuwah banyak dijelaskan bahwa la yu'minu ahadukum, hadis ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman seseorang la yu'minu ahadukum sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saudaranya siapa? Orang-orang yang beriman. Contoh maksudnya kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri, misal ya, misalnya gini. Si fulanah mendapatkan kiriman atau membeli jilbab baru ya, yang harganya mahal gitu ya, dan fulanah ini senang sekali gitu ya, sangat senang sekali mendapatkan jilbab tersebut sehingga dia sering memakainya. Lalu ketika dia melihat temannya namanya si fulanah tadi, temannya siapa lah ya namanya, anggaplah namanya Fatimah, seperti itu, anggaplah namanya Fatimah. Lalu fulanah ini sebagaimana dia senang mendapatkan jilbab baru, lalu dia pingin juga kesenangan yang dia rasakan tersebut didapatkan juga, dirasakan juga oleh saudaranya si Fatimah tadi. Nah, jadi seperti itulah dia senang terhadap dia senang dengan apa, maka dia senang juga kalau saudaranya akan mendapatkan kesenangan yang sama. Itu ya. Jangan kebalikannya pula, ketika saudara kita yang malah dapat, kita yang tidak senang dengan itu. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa al-mu'min kal jasadul wahid, orang beriman itu seperti jasad yang satu ya. Jadi jika sakit tangan kanan, tangan kiri juga merasa sakit gitu. Kalau kita ibaratnya satu tubuh kita ini, kalau kita tersandung kaki kita ya, biasanya yang paling sakit itu tersandungnya gimana tuh, misalnya kelingkingnya tersantuk meja, maka yang respon pertama itu siapa? Mulut. Apakah kita beristighfar astagfirullah atau au sakit gitu? Maka kaki yang tersandung, mulut yang berzikir gitu ya, mulut yang mengucapkan istighfar. Jadi begitulah kita, kalau di dalam satu tubuh ini, seorang muslim itu satu tubuh, tersakiti saudara kita, kita pun juga turut merasakan kesedihan dan kesakitan tersebut. Di saudara-saudara kita di Palestina ya mengalami serba kekurangan dan penindasan, kita pun turut bersedih dengan itu dan kita melakukan segenap upaya apa yang harus kita lakukan untuk mereka. Innamal mu'minuna ikhwah
fa aslihu baina akhwaikum, karena kita ini adalah satu bersaudara, orang muslim itu adalah bersaudara secara maknawi ya, bukan secara yang sebenarnya. Jangan nanti mentang-mentang bersaudara dibilang mahram pula semuanya gitu ya. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Antum kalau punya saudara bertiga, berempat, beradik misalnya, tentu kalau ada yang berkelahi tentu kita lerai ya. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian rahmati ya, akan kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, jadi persaudaraan orang beriman itu seperti saudara kandung ya, dan kita memiliki kewajiban selagi kita masih orang yang beriman untuk mendamaikan saudara kita apabila mereka bertikai. Dan dari ayat tersebut juga Allah mengatakan bahwa bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberikan rahmat, karena ketakwaan tersebut akan mendatangkan rahmat kepada Allah ya. Setiap mukmin itu diminta untuk terus menjaga kualitas ketakwaannya ya, karena ketakwaannya itu akan mendatangkan rahmat Allah. Nah, bagaimana usaha kita untuk bisa meningkatkan kualitas takwa kita? Tentu kita membutuhkan saudara-saudara kita, membutuhkan ukhuwah sesama kita, membutuhkan bantuan orang lain, intinya seperti itu ya. Nah, semakin kuat iman seseorang, itu insya Allah akan seiring juga dengan persaudaraannya yang semakin kuat. Sebaliknya kalau iman seseorang itu menurun, bisa jadi yang akan terjadi adalah penurunan kualitas dari ukhuwahnya ya, kualitas persaudaraannya pun juga akan menurun ya. Itu tentang menyikapi muslim yang bertikai. Mudah-mudahan setelah ini ya, setelah antum-antum tahu tentang materi ini, tentang bagaimana kita harus menyikapi muslim yang bertikai, setidaknya kita tidak lagi memiliki masalah-masalah ukhuwah di dalam keseharian kita. Diusahakan, karena ada di hadis yang lain dikatakan bahwa muslim yang bermusuhan yang lebih dari 3 hari, nah ini teman-teman sudah tahu ya, itu akan dilaknat Allah ya, kecuali salah satunya sudah berusaha meminta maaf tapi satunya lagi tidak menggubrisnya, itu beda babnya. Tapi kalau masih saling bermusuhan, tidak saling bertegur sapa lebih dari 3 hari, maka laknat Allah yang akan turun, bukan rahmat Allah. Nah, kita tentu tidak mau ya. Untuk apa? Nanti kita sudah beribadah dengan rajin, kita sudah melakukan ibadah-ibadah sunnah dengan maksimal, tapi ternyata kita punya musuh, dan musuh kita tuh orang beriman pula ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu akan mendatangkan laknat Allah ya. Sapa kembali kalau kita masih memiliki yang seperti itu ya. Seiring kedewasaan antum pasti tahu nantinya bagaimana seharusnya berukhuwah. Terkadang sifat musuh-musuhan itu adalah sifat kekanak-kanakan, belum bisa rela, belum bisa ikhlas, belum bisa dewasa dalam menerima perbedaan, belum merasa ikhlas dengan yang tidak disenangi di dalam hati kita masing-masing ya. Karena sifat tabiat manusia itu memang seperti itu, dia tidak memakruhkan, yakrohu ya, tidak menyenangi, membenci sesuatu yang belum dia ketahui. Maka semakin banyak ilmu seorang, nah setelah mempelajari ukhuwah ini, maka selayaknya kita bisa berukhuwah dengan sesama kita. Dan insya Allah di pertemuan yang berikutnya masih bab ukhuwah, kita akan membahas ya, apa saja sih akhlak-akhlak tercela yang bisa menjadi merusak ukhuwah kita. Itu saja mungkin anak-anak Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.